negara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Nah, dari pembicaraan Pak Fahri itu kita sudah tahu karena dulunya Pak Fahri adalah partai PKS. Pak Fahri, saya bisikin, apa kabar Setia Novanto? Kasus EKTP. Apa kabar Fadlizon, Fahri Hamzah ketika Gayus Tambunan ditangkap? Masa iya sih cuman Gayus Tambunan doang yang ditumbalkan? Gimana Pak Fahri? Sudah dengar belum? Apa kabar Gayus Tambunan dan Setia Novanto, Pak Fahri? Paling berpower dia di luar, apalagi di ELC, untuk menutupi kejahatannya di masa lalu. Pak Fahri, apa kabar Setia Novanto dan Pak Gayus Tambunan? Pak Fahri, berapa persen dulu Pak Fahri dan Fadlizon dapat komisi? Bagaimana dengan Bapak Sinterklas kala itu? Lolos kan kalian berdua dari jeratan hukum? Salam Pak Fahri, salam dari Gayus Tambunan dan Setia Novanto ya. Menteri Agama Surya Dharma Ali korupsi dana haji. Tapi kadrun semua nggak mau dengar, nggak mau tahu. Apalagi yang namanya tim horenya si AHY Ajeng Cuten 16 Macan Otara. Ya kan? Selalu menggoreng-goreng isu tentang dana haji. Apakah pernah pendukung Anies? Apakah pernah pendukung AHY? Yusuf Kala menggoreng soal kenaikan haji? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Nah, sekarang saya beritahu ya. Ketika Surya Dharma Ali, Menteri Agamanya SBY, korupsi dana haji 1,9 triliun. Siapa saja melibatkan 180 orang panitia haji kala itu. Dana haji 1,9 itu dibagi banyak orang. Ada isunya nih masuk 35 triliun ke kantong SBY. Ya. Juga banyak sekali ya masuk ke PA 212 sebesar 550 miliar. Dana haji, dana umroh melibatkan yang namanya tim umroh itu waktu itu kolaborasi 212 ya. Ada juga yang namanya travel ya, travel pada waktu itu ya, travel itu bocornya sekian ratus miliar ya, banyak sekali bro. Koleksi mobil-mobil mewah, kemudian dana sapi korban buat rakyat, dana cetak Al-Quran ya di kala zaman Pak SBY. Semuanya nggak ada yang bisa menggoreng itu. Apalagi yang namanya Menteri ESDM Jirowaci ya, mantan Menteri SBY juga pada waktu itu. Main golop aja pakai uang korupsi bro ya. Yang namanya anggota DPR paling Andian dan kawan-kawan yang hadir. Oh, yang lainnya apa? Paling ternama di zamannya SBY itu study tour, study banding. Pakai aji mumpung lah, termasuk ada Rakel Mariam ya pada waktu itu. Ya, sekarang nyinyir dia, nggak bisa lagi bebas ya, diberikan fasilitas yang mewah-mewah orang-orang itu. Ada study tour, study banding ya, sedikit-dikit selfie di Menara Eiffel, di sana, di sini. Ya kan begitu. Masih panjang lagi, nanti saya Rakyat dilarang curhat. Kalau begitu, kalau ada yang ngajak milih si Anu, tinggal bilang itu urusan lo. Ngapain ngajak milih?
Nggak ada yang maksa sampai milih siapa. Yang jelas, tidak ada presiden kita melarang kalau rakyat itu curhat ke Pak Presiden. Yang ada wakil-wakil daerah ketakutan jika ada seseorang melaporkan sesuatu kepada Pak Jokowi, apalagi mengenai anggaran. Anda harus paham mana curhat, mana pengaduan. Anda harus paham mana curhat, mana yang menghina, mana yang fitnah terhadap presidennya. Bedain, memaki, menghina, memfitnah kepada presidennya dianggap demokrasi. Mencela pembangunan presidennya, tapi sampean tetap aja lewat-lewat aja. Nah, di dalam konten itu membahas masalah orang itu bukan curhat. Dia usaha travelnya bangkrut, kreditnya macet, mobil disita, rumah disita. Siapa yang suruh ngutang? Sementara antum-antum semua selalu teriak hutang negara membengkak lah, hutang sampean aja benjol. Gimana mau bilang itu hutang negara tambah numpuk, tambah ini itu? Sampai ini komen kan di orang itu kan, yang travelnya macet, semuanya disita. Siapa yang suruh ngutang? Ya kan? Begitu aja teriak-teriak ngurusin utang negara, utang pribadinya aja nggak mampu, itu pada curhat di media sosial. Ya enggak? Betul apa benar? Ya kan? Jadi sampean bisa membedakan antara curhat dan hinaan. Bisa membedakan curhat dengan makian, fitnahan, harus bisa membedain. Ya. Juga Anda harus bisa membedakan mana curhat kepada Bapak Presiden, mana yang melapor kepada Bapak Presiden. Hei, banyak wakil-wakil daerah takut kalau ada orang melapor soal jalanan kepada Bapak Jokowi itu kan. Kalian nggak bisa membedakan mana kuratif, mana rehab. Dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Lah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah ada barangnya. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa video yang direaksi pada kesempatan kali ini. Masih dari Nyai Dagelan Politik. Beliau masih mengungkit atau mengulik terkait kasus di era kepemimpinan Presiden SBY, yaitu mulai dari kasus korupsi haji di zamannya Menteri Agama Surya Dharma Ali, kemudian kasus pencetakan Al-Quran, lalu kasus travel untuk yang naik haji. Memang itu banyak kasus yang terjadi di zaman SBY. Lalu pada kesempatan video tadi juga kita dengarkan atau saksikan bersama bagaimana Nyai selain menyindir SBY itu, tapi juga menyindir para kadrun yang selama ini hanya ya dengan gaya mereka selalu mengkafir-kafirkan orang, dan juga hal-hal terkait dengan pencalonan Anies Baswedan itu juga dibahas tadi. Sepertinya hal-hal yang
terkait pemerintahan saat ini, baik itu informasi politik dan lain-lain, ini sepertinya nyambung semua hal. Ya, dari pencalonan presiden, kemudian persoalan kasus korupsi di tanah air dan lain sebagainya. Nah, ini dari hari ke hari kalau kita perhatikan, banyak hal yang Nyai ungkap dan dengan lantang dan berani ya ungkapkan di media sosial. Soal kebenarannya kita sendiri belum tahu, tetapi ada juga yang disampaikan itu sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Tetapi ada yang belum terkuak di lapangan. Nah, ini yang membutuhkan klarifikasi atau membutuhkan juga bukti-bukti berlanjut. Karena kalau hanya mendengarkan statement tadi tanpa adanya bukti, itu juga nanti ujung-ujungnya fitnah. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa sudah sebagian besar apa yang disampaikan itu memang nyata terjadi saat ini. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan yang belum terkuak itu hanyalah sebuah statement belaka, tidak terbukti secara fisik atau tidak mencuat ke permukaan. Sehingga harapan kita bahwa persiapan untuk menjelang Pilpres 2024 ini bisa berjalan aman, baik, dan lancar.